Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini bertemu lagi dengan Pak Tony. Kita akan belajar pada hari ini dengan mata pelajaran IPA dengan materi yang baru, yaitu tentang ekosistem. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kalian dan dapat kalian gunakan di masa yang akan datang. Selamat belajar, sukses selalu. Suatu lingkungan dapat ditempati oleh lebih dari satu jenis makhluk hidup. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup saling berinteraksi atau berhubungan. Ada interaksi yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ada juga interaksi makan dan dimakan yang membentuk jaring-jaring makanan. Anak-anak, pada bab ini tentang ekosistem, diharapkan kalian nanti dapat belajar untuk yang pertama, menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, menjelaskan beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dalam suatu lingkungan. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Fokus dan selamat belajar. Ekosistem pada setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk melangsungkan hidupnya. Makhluk hidup saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Abiotik dan biotik ini ada bedanya. Kita lihat dulu dengan contoh. Abiotik ada air dan udara, pasir. Biotik terumbu karang dan ikan. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup menempati lingkungan tertentu yang disebut dengan habitat. Misalnya, habitat sapi adalah padang rumput dan habitat ikan badut adalah terumbu karang. Nah, ini adalah komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup. Dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Satu makhluk hidup disebut dengan individu. Ini individu. Satu ekor ikan ini disebut dengan individu. Kumpulan individu sejenis dalam suatu ekosistem disebut populasi. Nah, ikannya ada 4. Kalau yang ini 1, yang ini ada 4. Maka kalau yang 1 ini disebut dengan individu, yang 4 ini disebut dengan populasi. Ikan yang sama jenisnya. Kalau ikan cupang semua. Ikan koi ya ikan koi semua. Kemudian kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung disebut dengan komunitas. Nah, ini komunitas. Ada ikan cupang, ada ikan gergaji nih, hiu gergaji. Mereka beda jenis tapi berada di dalam suatu lingkungan yang sama. Mereka mempunyai populasi yang berbeda. Yang satu ikan cupang, misalkan satu ikan hiu gergaji. Mereka hidup di satu lingkungan, maka disebut dengan komunitas.
Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Di gambar terlihat ada dua gambar yang berbeda, satu pegunungan, satu akuarium. Nah, ini ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Adapun ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Ini seperti ini gambarnya, contohnya interaksi makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama kita lihat simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya hubungan antara lebah dan bunga. Lebah mendapat madu dari bunga, sedangkan bunga dibantu lebah dalam penyerbukan. Ini simbiosis mutualisme yang terjadi antara bunga dan lebah. Lebah, bunga. Bunga mendapatkan pembantuan dari lebah untuk melakukan penyerbukan, sedangkan lebah mendapatkan nektarnya. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidupnya saja, namun merugikan makhluk hidup yang lainnya. Terlihat contohnya adalah nyamuk. Nyamuk mendapatkan makanan dari darah, sedangkan manusia mendapatkan penyakit. Penyakitnya apa? Misalkan malaria, demam berdarah, seperti itu. Sehingga nyamuk ini merupakan parasit yang dapat menyebabkan penyakit parasit. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. Contoh, tumbuhan paku tanduk rusa yang hidup menumpang di dahan pohon, seperti gambar. Tumbuhan paku bisa berada di posisi yang memungkinkannya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Adapun pohon inang yang ditumpanginya itu tidak mendapatkan keuntungan ataupun rugi dari tumbuhan paku tersebut. Nah, ini ya. Tanduk rusa ini numpang saja tapi tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Yang keempat, predasi, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya singa yang memangsa zebra. Singa merupakan predator, sedangkan zebra merupakan mangsanya. Kalau di gambar ini, ikan hiu menjadi predator, sedangkan anjing laut menjadi mangsanya. Yang sebelah sini, elang menjadi predator, ikan menjadi mangsanya. Yang kelima, kompetisi, merupakan persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya, hyena berkompetisi dengan singa saat makan. Mereka rebutan. Ketika ada mangsa yang didapatkan oleh singa, hyena pun mencoba untuk makan.
Jadi mereka berebutan, itu namanya kompetisi. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Energi diperlukan makhluk hidup agar dapat melakukan aktivitas. Oleh karena itu terbentuk interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Nah, kita lihat contohnya pada gambar seperti ini. Ada tumbuhan, belalang, kadal, ular, elang, dan yang diberi gambar mikroskop atau kaca besarnya adalah pengurai. Kita lihat satu-satu. Produsen, makhluk hidup yang dapat berfotosintesis. Kelompok makhluk ini dapat menghasilkan makanannya sendiri. Hal ini dikarenakan karena produsen memiliki zat hijau daun atau klorofil untuk melakukan fotosintesis. Semua tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun merupakan produsen. Nah, ini ya produsennya. Kemudian konsumen. Nah, konsumen ini ada 4 gambar ini, mulai dari belalang, kadal ini, ular, dan elang. Kita lihat. Kelompok makhluk hidup konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Semua hewan dalam ekosistem merupakan konsumen. Konsumen dibedakan menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya hingga ke konsumen puncak. Nah, coba kalau lihat seperti gambar seperti ini, mana yang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai puncak. Kalian bisa lihat sendiri secara berurutan. Namun biasanya ada perbedaannya. Untuk konsumen pertama, kelompok hewan herbivore atau makan tumbuhan, atau bisa juga omnivore, pemakan segala. Konsumen kedua itu biasanya terdiri dari kelompok hewan omnivore atau karnivor, makan daging. Sedangkan konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivor, hanya memakan daging saja. Nah, ini gambar ini ya. Kemudian pengurai, makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup. Kelompok makhluk hidup ini contohnya adalah jamur, bakteri, cacing yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rantai makanan. Setiap peran berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Kita lihat nih, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen ketiga, konsumen puncak. Misal, jika ular terus diburu, maka elang akan kekurangan sumber makanannya. Ya, kalau ini semakin sedikit, elang pun akan sulit mendapatkan makanan. Dalam lingkungan, beberapa rantai makanan dapat membentuk makan dan dimakan yang lebih kompleks dan saling berhubungan. Kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kita lihat. Misalkan ada tanaman atau tumbuhan yang disukai oleh beberapa hewan herbivore. Di sini ada tanaman satu, ternyata disukai oleh kelinci, tikus, dan kambing. Karena ini gambarnya banyak hewan dan hanya ada satu tumbuhan, maka kita sebut sebagai rantai makanan yang saling berhubungan atau jaring-jaring makanan. Sebagai contoh, tanaman ini disukai oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Terbentuklah satu rantai makanan.
Atau tanaman ini dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Dua contoh rantai makanan. Lagi, tanaman ini dimakan oleh kambing, kambing dimangsa oleh ini rubah, misalkan rubah. Ternyata dia juga dimangsa oleh macan. Ini macan paling besar ya sebagai konsumen puncaknya. Nah, dari beberapa rantai makanan yang ada ini terbentuklah yang namanya jaring-jaring makanan. Sekilas info, dalam jaring-jaring makanan terjadi perpindahan energi dari produsen hingga ke konsumen puncak. Proses tersebut disebut dengan arus energi. Wah, ini arus energi. Energi masuk ke dalam jaring-jaring makanan melalui produsen. Nah, ini tanaman ini mempunyai energi yang diperoleh dari matahari. Hal itu disebabkan produsen mampu mengubah energi matahari, ini matahari, dengan proses fotosintesis untuk digunakan oleh makhluk hidup lain. Nah, jadi energi yang diperoleh dari matahari oleh tumbuhan diproses sehingga makhluk hidup lain dari konsumen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga konsumen puncak mendapatkan energi. Piramida makanan. Setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan dan disusun dalam bentuk piramida, atau kita sebutkan piramida makanan. Bentuk piramida makanan menggambarkan ekosistem yang seimbang, yaitu produsen harus lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Ini konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Ini. Dan seterusnya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa jika produsen berkurang, ya, produsen berkurang, maka konsumen tingkat 1 pun akan berkurang. Jika konsumen 1 berkurang, maka konsumen 2 berkurang, dan seterusnya hingga ke konsumen puncak. Maka keseimbangan ekosistem tidak bersifat tetap. Ekosistem yang seimbang dapat berubah menjadi ekosistem yang tidak seimbang. Bagaimanakah keadaan ekosistem yang tidak seimbang? Dalam sebuah ekosistem yang tidak seimbang, komponen biotik dan abiotiknya tidak berada dalam jumlah yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun perannya dalam lingkungan. Misalnya, populasi tikus di sawah itu sedikit karena terus diburu oleh petani. Akibatnya, populasi ular pun menurun karena makanannya berubah menjadi sedikit ataupun tikusnya berkurang atau bahkan habis karena sudah diburu oleh para petani. Kalau dalam gambar misalkan burung, ini burung diburu oleh petani atau para pemburu karena mengganggu tanaman di sawah sehingga berkurang ataupun malah habis populasinya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau burung ini hilang, maka konsumen 1 belalang ini akan meningkat jumlahnya. Kalau belalang meningkat, berarti tumbuhan yang menjadi produsen ini akan berkurang. Kenapa? Karena belalang ini akan menjadi hama dari tumbuhan ini. Seperti itu. Efek lainnya apa lagi? Ular pun akan berkurang karena tidak mendapatkan makanan yang dimakan hilang, yaitu burung ini.
dan seterusnya. Baik, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA dan khususnya materi ekosistem. Semoga apa yang sudah Pak Tony sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Pak Tony berpesan, belajarlah selalu, jaga kesehatan, dan God bless you.